Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih di Al-Ustaz, Bapak Ibu dan adik sekalian dan Allah Taala. Segala pujian dan segala syukur mari selalu kita rawat dan kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak berbilang jumlahnya. Salat beriring salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh beliau termasuk kita di antaranya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa salah satu sahabat saya, salah seorang imam masjid di daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan itu dilarikan ke rumah sakit. Jadi informasi ini sebenarnya biasa, tetapi yang membuat saya kemudian termenung dan berpikir itu adalah penyebab kenapa sahabat saya ini dilarikan ke rumah sakit. Jadi beliau ini tadinya makan ikan, lalu ada duri yang nyangkut di tenggorokan dan gak bisa dikeluarin, sehingga menyebabkan beliau harus dilarikan ke rumah sakit. Kalau waktu saya kecil, kalau makan ikan lalu ada duri yang nyangkut di tenggorokan, itu dikasih tahu suruh makan nasi gitu, dikepal-kepal gitu, nanti suruh makan, maka biasanya durinya akan larut bersama nasi itu. Mungkin Bapak Ibu juga sama ilmunya kalau ya, sama sebenarnya kita satu seperguruan Pak. Dan saya yakin juga sahabat saya ini mungkin sudah mempraktikkan ilmu ini gitu, tetapi tidak berhasil. Akhirnya beliau menyerah, dibawa ke rumah sakit. Nah, kejadian ini jemaah sekalian kelihatannya sederhana, tetapi menjadi pengingat untuk kita semuanya akan betapa besarnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Karena saat ini di usia kita yang mungkin sebagian sudah 40, 50, 60, bahkan mungkin 70, mungkin sudah ribuan ikan atau belasan ribu ikan, bahkan mungkin puluhan ribu ikan yang pernah kita makan. Khususnya yang memang hobi makan ikan gitu ya. Dari mulai ikan yang besar-besar, ikan paus, ikan hiu gitu ya, kepala kakap yang paling sering, atau yang paling sering banget pecel lele gitu ya, atau peyek udang, peyek ikan, peyek teri. Mungkin sudah belasan ribu atau puluhan ribu yang pernah kita makan dari ikan-ikan ini. Ketika ikan sebanyak itu yang kita konsumsi dan kita belum pernah mengalami satupun kasus seperti yang dialami oleh sahabat saya, itu menandakan bahwasanya setiap kali kita makan ikan ada nikmat besar di baliknya, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan kita ketika makan ikan. Dan itu berarti ribuan kali kita dijaga oleh Allah Taala. Tapi terkadang kita tidak merasa itu adalah sebuah nikmat karena sudah biasa. Begitu kita mengalami kasus seperti tadi, kawan saya, mungkin kita baru merasa betapa besarnya nikmat Allah Taala dalam setiap aktivitas yang berhasil kita lakukan. Nah, sungguh memang nikmat Allah Taala ini tidak dapat kita hitung jumlahnya, saking banyaknya, juga tidak dapat kita nilai harganya, saking luar biasanya, dan tidak pernah sedetik pun nikmat Allah itu terputus dari kita alirannya. Nah, atas segala nikmat Allah yang beragam jumlahnya, yang begitu besar nilainya dan tidak pernah terputus alirannya ini, Allah sama sekali tidak pernah minta bayaran kepada kita. Sama sekali tidak pernah. Allah tidak butuh uang kita. Yang Allah minta, yang Allah inginkan hanya rasa terima kasih atau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Dan di antara nikmat besar Allah SWT yang Allah berikan kepada kita semuanya setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kehidupan yang malam ini masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati malam-malam Ramadan yang tinggal kira-kira 3 atau 2 hari ini. Ini adalah nikmat besar sekali. Nikmat kehidupan ini bahkan menjadi satu-satunya nikmat yang sangat diinginkan oleh semua orang yang telah meninggal dunia. Satu-satunya nikmat yang paling diinginkan, ingin dirasakan kembali oleh seluruh orang yang telah meninggal dunia adalah nikmat kehidupan. Hal ini, rahasia ini disampaikan langsung oleh Allah SWT di dalam firman yang mulia
Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadamul mautu qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini artinya, hatta idza jaa ahadamul maut, hingga ketika kematian telah menghampiri salah seorang di antara mereka, dia berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mohon kembalikan aku ke dunia. Jadi ayat ini, jamaah sekalian Bapak Ibu, disampaikan oleh Allah Ta'ala terkait dengan penyesalan sebagian orang-orang yang baru saja diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Khususnya jika dia orang yang kafir atau orang muslim namun selama ini banyak meninggalkan kewajiban agama. Begitu nyawanya baru saja diambil Allah Ta'ala, dia mohon-mohon kepada Allah, mengiba kepada Allah Ta'ala, Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mohon kembalikan aku ke dunia, beri aku kesempatan hidup lagi. Dalam rangka apa dia ingin dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Bukan karena kangen anak istrinya, atau ingin mencicipi menu-menu favoritnya, atau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang dia sukai, atau ingin melanjutkan jabatannya kalau dia pejabat, sama sekali bukan. Tapi satu-satunya motivasi yang mendorong dia ingin diberi kesempatan hidup yang kedua kalinya adalah la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat melaksanakan amal saleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Jadi yang mendorong dia ingin dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala adalah dia ingin memperbaiki amal perbuatannya selama ini. Kalau dia orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka penyesalan terbesarnya adalah kenapa dia sampai kafir. Dia ingin dihidupkan lagi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia muslim namun selama ini sholatnya sering bolong-bolong, subuhnya sering kesiangan misalnya, maka dia mohon-mohon kepada Allah Ta'ala agar dikembalikan hidup lagi untuk memperbaiki sholat 5 waktunya. Jika dia muslim namun kalau Ramadan jarang puasa, atau puasanya hanya puasa kendang di awal dan di akhir doang, tengahnya kosong lompong, maka dia ingin dihidupkan lagi untuk memperbaiki puasa Ramadannya. Begitu seterusnya, setiap orang akan menyesal sesuai dengan tingkat ketaatan dia kepada Allah selama hidupnya. Apa tanggapan Allah jamaah sekalian? Apa respon Allah atas permintaan ini? Allah dengan tegas mengatakan, kalla, tidak bisa. Allah tolak permintaan orang-orang ini yang ingin dihidupkan lagi. Kalla, tidak bisa. Bukan Allah tidak sanggup, Allah sangat sanggup. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati. Tapi Allah dengan tegas tolak, kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya satu kalimat, satu permintaan yang mungkin mereka bisa sampaikan, tapi tidak mungkin Allah kabulkan. Karena Allah telah menetapkan satu ketetapan, telah membuat satu takdir bahwa masing-masing orang hanya diberikan kesempatan hidup sekali. Tidak ada orang yang diberi kesempatan hidup di muka bumi 2 kali kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menjadi satu-satunya orang yang diberi kesempatan hidup 2 kali. Pertama ketika menjalankan tugas sebagai Rasul, berakhir dengan diangkatnya beliau ke langit karena akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah nanti akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat dengan misi khusus sebagai hamba Allah yang diantara tugasnya adalah membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa yang diberi kesempatan hidup di muka bumi 2 kali. Yang lainnya tidak ada. Maka Allah tolak permintaan dan keinginan orang-orang untuk dihidupkan lagi di muka bumi ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat barzah, terdapat dinding pemisah hingga saatnya mereka nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala pada hari kebangkitan. Kalau mau hidup lagi nanti hari kiamat, kalau sekarang tidak. Jamaah sekalian, ayat ini sangat penting untuk kita renungkan malam ini. Di malam ke-28 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, ketika sampai malam ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Satu nikmat yang sangat diinginkan oleh banyak orang yang telah meninggal dunia. Nah, sebagai wujud syukur kita atas nikmat kehidupan ini jamaah sekalian, maka kita harus berusaha untuk merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah-perintah dan larangannya. Nah, merawat takwa selama Ramadan itu relatif gampang karena kita dimudahkan Allah Ta'ala dengan suasana.